Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwar rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dalam muqaddimah tadi dibaca adalah ayat yang menjelaskan jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa eksistensi Islam di muka bumi ini akan dimenangkan dan diunggulkan atas semua agama yang ada. Sungguh pun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ayat ini adalah merupakan jaminan. Sungguh pun orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang membenci Islam dengan berbagai provokasi yang substansinya pernah dialamatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahim, bahwa mereka ingin menenggelamkan sinar Allah, mereka ingin memusnahkan agama Allah dari muka bumi ini dengan provokasi mereka. Tetapi Allah menjamin bahwa tetap Islam itu akan eksis di muka bumi dan akan diunggulkan atas semua agama yang ada. Ternyata ayat ini jaminan atau garansi terhadap eksistensi Islam, bukan garansi terhadap umat Islam. Kalau Islam dijamin eksistensinya tetap ada di muka bumi ini, tetapi umat Islam tidak dijamin keberadaannya di Jakarta. Oleh karena itu, bagaimana supaya umat Islam pun punya jaminan agar tetap eksis di Indonesia umpamanya, khususnya di Jakarta? Kalau kita perhatikan ayat yang dalam muqaddimah tadi saya baca, berada dalam 3 tempat. Yang pertama terdapat dalam surat At-Taubah ayat 33. Dan yang kedua terdapat dalam surat As-Saff ayat 9. Dan yang ketiga terdapat dalam surat Al-Fatah
ayat 28. Bunyi ayat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 33. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang hak, dinul Islam, untuk diunggulkan atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Dalam surat As-Saff ayat 9 persis bunyinya sama. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan yang ketiga terdapat dalam surat Al-Fatah ayat 28. Bunyinya sama tapi di akhirnya ditutup dengan wa kafa billahi syahida. Cukup bagi Allah yang menjadi saksi. Seolah-olah ayat ini memberikan inspirasi dan itibar kepada umat Islam dimanapun umat Islam berada. Wahai umat Islam, kalau kalian ingin dijamin eksistensinya seperti Islam, wahai umat Islam, kalau kalian ingin dijamin keberadaannya sebagai agama yang unggul, dan umat Islam pun akan unggul seperti Islamnya yang unggul. Seolah-olah Allah menyatakan, coba kau perhatikan nama 3 surat yang terkandung di dalamnya ada ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama surat At-Taubah. Kita tahu yang namanya taubah asal katanya taba yatubu tauban wa taubatan. Artinya roja'a yarji'u ruju'an, kembali. Ini menunjukkan kalau umat Islam ingin unggul setara, paralel dengan Islamnya yang unggul, ya'lu wa la yu'la alaih. Orang Islam harus taubat. Orang Islam harus kembali. Kembali kemana? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis sebagai pedoman pokok pondasi Islam, dan juga kembali kepada pendapat-pendapat ulama-ulama yang berjenjang dari sejak sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus para ulama-ulama seterusnya. Kembali kepada Al-Quran yang bagaimana? Dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam, ke dalam keselamatan, ke dalam kedamaian, ke dalam keharmonisan secara menyeluruh, syamilah, kamilah, integral, general. Apa yang dimaksud Islam yang kafah? Sementara sekarang ada orang-orang yang mendangkalkan Islam, seolah-olah Islam itu terbatas dalam hal-hal yang ibadah mahdhah, vertikal ke atas. Padahal Islam yang kafah, kalau kita lihat pandangan ulama fikih yang dikenal dengan para fuqaha, ulama-ulama fikih saja menyatakan Islam yang kafah terbagi kepada 4 dimensi, terbagi kepada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah 25% pertama disebut dengan rubu'ul ibadah, 1/4 bagian berkaitan dengan tatanan ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, kurban,
iktikaf, takbir, tahlil, doa, itu adalah 1/4 bagian dari ajaran Islam yang kafah. Jadi kalau Al-Quran mengatakan masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan sekedar yang dimensinya vertikal atau mahdoh toh. Dan janganlah berbangga hati mereka yang sholatnya sudah tekun 5 waktu, ditambah yang sunnah-sunnah, yang hajinya sudah pulang pergi berkali, dan umrohnya tiap ada kesempatan, yang zakatnya sudah tertib. Demikian pula kurbannya, puasanya bukan saja Ramadan, tapi Senin Kamis, itikafnya tiap malam, wiridnya tiap saat. Jangan bertepuk dada seolah-olah Islamnya sudah kafah. Tidak, itu baru 1/4 bagian. Karena itu Rasulullah pernah meramalkan, sayati ala ummati zamanun yusalluna wala yusallun, yasumuna wala yasumun, yahujuna wala yahujun. Kelak akan datang di kalangan umatku, mereka itu sholat, sesungguhnya mereka tidak sholat. Mereka itu puasa, tapi bohong tidak puasa. Mereka itu haji, tapi tidak haji. Kenapa? Karena ada karakter orang yang ubudiyahnya luar biasa. Dan mengaku hajinya sudah 2-3 kali, tapi tetap seperti ditontonkan atau dipertontonkan dalam sebuah adegan seni. Ada umat Islam seperti Haji Muhyiddin, ada yang seperti Haji Jamal, ada yang berbagai macam-macam, termasuk yang sekarang dalam informasi dipertontonkan, yang sedang disidik dan sudah masuk ke kerangkeng. Di antaranya mereka adalah yang mungkin hajinya berkali dan sholatnya bukan main rajinnya. Ini menunjukkan itu baru 1/4 agama, belum kafah. Akhirnya Islam ternoda, Islam tercemar oleh tingkah laku orang yang ubudiyahnya bagus, tetapi 3/4 bagiannya dilanggar. 1/4 bagian yang kedua adalah rubu'ul munakahat. 25% berkaitan dengan tatanan pembinaan keluarga. Kalau ayat mengatakan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari proses yang menyebabkan terjerumus kepada api neraka. Kalau kita menjadi suami yang tanggung jawab terhadap istri, kalau kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pendidikan anak, kalau kita bertanggung jawab sebagai orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga, kita telah menyelesaikan 1/4 bagian agama. Tapi kalau ada laki-laki yang menyepelekan, iya nikahnya sunat, ketimbang lacur mendingan nikah. Tetapi kalau terselubung pelacuran di dalamnya, nikah hanya 1 hari, hanya 2 hari, hanya 4 hari, yang secara naluri kewanitaan itu hancur. Ini telah melanggar 1/4 bagian agama. Makanya Rasulullah menyatakan, ma akraman nisa ila karim wa ma ahanahuna illa laim. Tidaklah suami itu mulia kecuali suami yang memuliakan istri, dan tidaklah laki-laki itu hina kecuali laki-laki yang menghinakan istri, yang menyepelekan perempuan. Karena itu yang namanya pernikahan sunnah, tetapi konsekuensinya wajib. Dalam Al-Quran ijab dan qabul, ijab yang berarti penyerahan, qabul yang berarti penerimaan. Dalam surat An-Nisa ayat 21 digelari, dijuluki dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, perjanjian yang agung, perjanjian membawa konsekuensi, khafifun fil lisani wa thaqilun fil mizani. Ringan dalam ucapan, gampang dikatakan, tapi berat dalam timbangan.
Itulah sebabnya seperempat bagian inilah sesungguhnya. Banyak hadis Rasulullah meriwayatkan bahwa yang namanya seorang suami yang punya itikad ingin membahagiakan rumah tangga akan diberikan kelancaran rezekinya. Bahkan ada riwayat mengatakan isnani yu'ajilumullah fid dunya al-baghyu wa uququl walidain. Ada dua dosa yang akan disegerakan, siksanya tidak menunggu di akhirat, tapi akan dibuktikan siksanya di dunia, yaitu al-baghyu wa uququl walidain. Yang pertama berbuat zolim, dan zolim yang paling dimurkai adalah zolim suami terhadap istri. Itulah sekarang menanggung resiko yang luar biasa. Jadi hadis Rasulullah jelas terbukti dalam kehidupan nyata. Siksaan di dunia jelas dipertontonkan. Inilah seperempat bagian yang kedua. Seperempat bagian yang ketiga disebut rubu'ul muamalah. 25 bagian berkaitan dengan dimensi muamalah. Pergaulan interaksi sosial berkaitan dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan perdagangan, dengan politik. Ini namanya rub'ul muamalah. Jadi kalau ada orang Islam, sholatnya sudah rajin, ibadahnya tekun, sebagai kepala rumah tangga tanggung jawab terhadap keluarga, mencari nafkah, memberikan nafkah lahir batin. Lantas muamalahnya, ia sebagai pedagang jujur dalam mencari keuntungan, tidak memberikan barang haram terhadap keluarga. Sebagai pegawai negeri, sebagai pejabat, dia tidak korup. Karena ingat hadis yang menyatakan likulli lahmin minal harami fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka yang namanya neraka jahanam menunggu. Karena itu sebagai tempatnya. Karena itu seorang pedagang yang jujur, seorang dokter yang menjaga etika kedokteran, seorang pegawai negeri yang disiplin masuk dan keluar kerja, tekun dalam profesinya, ia telah melaksanakan seperempat bagian agama. Subhanallah. Demikian pula, apakah itu yang namanya seorang lawyer atau seorang pengacara, membela benar apa yang seharusnya dibela dan tidak membela yang seharusnya tidak dibela, maka ia telah melaksanakan seperempat bagian agama. Dan yang keempat disebut dengan rubu'ul jinayah. Seperempat bagian berkaitan persoalan-persoalan keamanan, sekuritas, kriminalitas, yang secara profesional dalam sebuah negara ada yang namanya tentara, ada yang namanya polisi. Dalam masyarakat ada yang namanya satpam, ada yang namanya hansip. Kalau dalam provinsi ada yang namanya pamdal, ada yang namanya satpol pp. Itu semuanya menempati profesi rub'ul jinayat. Kalau mereka itu tekun dalam profesinya, telah melaksanakan seperempat bagian agama yang secara substansinya, kalau kita tinggal dimanapun, kanan kiri tetangga kita, depan belakang tetangga kita, kalau kita di kantor, sahabat kita kanan kiri, sahabat dan teman kita merasa damai dengan adanya kita, berarti kita telah melaksanakan seperempat bagian agama yang keempat. Tapi kalau sebaliknya justru kehadiran kita resah, membuat onar, membuat masyarakat terpecah belah karena adanya provokasi yang tidak sehat dan lain sebagainya. Ini orang ini telah melanggar seperempat bagian agama. Itulah sebabnya Rasulullah dikala ditanya, "Madinu?" Ya Rasul, apa itu agama? Rasulullah menjawab, husnul khuluq. Al-khuluqul husun. Berkali-kali ditanya oleh sahabat yang berbeda, yang namanya agama itu adalah akhlak yang baik.
kebaikan akhlak, perangai yang baik. Lantas ada sahabat, ya Rasul itu si fulan sholatnya rajin, puasanya rajin, sholat malamnya rajin, tapi dia buruk dengan tetangga. Apa jawab Rasulullah? La khaira fiha wa huwa min ahlin nar. Tidak ada kebajikan dalam sholatnya, tidak ada kebajikan di dalam puasanya, tidak ada kebajikan dalam hajinya, dan ia termasuk ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Ini yang meresahkan, yang melanggar seperempat bagian agama. Baru dalam dimensi Islam kafah menurut para fuqaha. Belum nanti menurut Al-Quran, belum nanti menurut para ahli usul fiqh, belum nanti menurut para ulama tafsir. Amat sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, ayat yang saya baca tadi terdapat di dalam surat As-Saff ayat 9. As-Saff artinya barisan. Sawu sufufakum. Imam sering membaca hadis ini, sawu sufufakum, luruskan barisan. Fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah, karena lurusnya barisan sebagai indikator sempurnanya salat. Kalau umat Islam ingin unggul seperti Islamnya, seolah-olah Allah memerintahkan kepada umat Islam, hei umat Islam, kalau kalian ingin maju dalam teknologi, kalau ingin maju dalam ekonomi, kalau ingin maju dalam pendidikan, ingin maju dalam sosial, ingin maju dalam perumah sakitan, ingin maju dalam berbagai hal, kalian harus buat barisan, harus kompak. Kalian jangan bertengkar hanya persoalan-persoalan sepele, hanya persoalan tahiyat, hanya persoalan takbiratul ihram, hanya persoalan meninggal tahlil atau tidak, hanya persoalan kunut subuh ada atau tidak. Itu semuanya perkara-perkara yang amat sangat bagaikan satu butir pasir di padang pasir yang luas atau setetes air di lautan lepas dari seluruh ajaran Islam yang kafah. Buatlah shaf. Karena itu Rasulullah sering memperingatkan, alaikum bil jamaah. Hendaklah sering-sering datang ke majlis taklim. Hendaklah kalian berbuat arisan, hendaklah kalian berorganisasi, hendaklah kalian berkumpul agar semua orang Islam itu berkelompok. Fa inama ta'kulu dhi'bul ghanamal qasiyah. Karena serigala hanya memakan kambing-kambing yang terpencil. Islam baru punya kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan sains, dan kekuatan moral, bahkan kekuatan dalam pertahanan kalau membuat shaf. Alhamdulillah, mayoritas negara di dunia sekarang mendukung peningkatan keberadaan Palestina yang tadinya PLO, sekarang menjadi negara Palestina sebagai anggota peninjau. Itu karena kekompakan juga. Dan yang terakhir, adanya dalam surat Al-Fatah. Seolah-olah Allah memberikan teguran, hei umat Islam, kalau kalian ingin maju, jangan cupik kayak katak di bawah tempurung. Al-Fatah artinya terbuka atau menang. Kalau kita ingin menang, umat Islam ingin unggul, maka harus membuka diri. Kemanapun cari ilmu, belajarlah ilmu teknologi kemanapun, walaupun ke negara-negara kafir sekalipun. Khudil hikmata walau min ayyi syai'in kharajat. Ambil hikmah itu walaupun dari mana ia keluar. Karena yang namanya hikmah adalah barang yang tercecer milik umat Islam yang harus dikembalikan. Dengan terbuka itulah, dengan terbuka maka kemenangan di depan. Dengan kembali kepada Islam yang utuh, dengan kembali kepada kekompakan dalam kehidupan apapun, dan terbuka, insya Allah umat Islam akan kembali kepada kejayaannya yang pernah diraih oleh umat Islam terdahulu selama berabad-abad, dari abad 7 sampai abad 11,
umat Islam menguasai berbagai aspek hidup dan kehidupan. Karena waktu yang membatasi, pada akhirnya in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebajikan, kebajikan itu yang kembali kepada dirinya, dan siapa yang berbuat kejahatan, kejahatan itu pula yang akan berakibat kepada dirinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasarahu wa wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wala baqiyatu sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruquna tafarruqan min ba'di ma'suma. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar tetap benar dalam pandangan lahir dan batin kami. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk senantiasa mengikuti kebenaran itu dimanapun kami berada. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang salah dan tetap salah dalam pandangan lahir dan batin kami. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa menghindari dan menjauhi kesalahan itu. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau rahmati, pertemuan yang Kau berkahi, pertemuan yang menjadikan hati kami semakin bersih, jiwa kami semakin suci, iman kami semakin kokoh dan kuat, keberagaman kami semakin utuh, sehingga kami bisa kembali kepada agama yang kafah dan menjalankan agama secara kafah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini yang menjadikan persaudaraan umat Islam menjadi kuat, persaudaraan umat Islam dimanapun menjadi kokoh dan kuat. Dan umat Islam akan menjadi unggul, bisa mengungguli segala umat yang ada, bukan sekedar agama kami yang unggul dan mengungguli semua agama yang ada. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini yang menjadikan dosa-dosa kami terampuni. Jadikanlah amal-amal kami yang senantiasa Kau terima. Jadikanlah rezeki yang melimpah yang berikan keberkahan. Jadikanlah ilmu kami yang bermanfaat dan memberikan cahaya dan perang terhadap lingkungan kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim azkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikruhu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.